Anda ngambil elektro di ITB, terus ke Purdue ngambil ekonomi. Saya nggak pintar-pintar amat, biasa aja. Saya kerja di Selam Bersih 5 tahun. Itu perusahaan juga sama. Kenapa kerja di situ? Itu yang paling diburu oleh lulusan ITB. Saya lamar, saya harus masuk. Saya masuk. Untung. Setelah 5 tahun, ya itu kan perusahaan bayarannya bagus. Saya punya duit cukup untuk sekolah. Sebenarnya saya juga malas sekolah, cuma mikir, oh kalau sekolah bagus juga ya. Setelah 5 tahun jenuh juga di field. Ya kita di lapangan terus, uangnya banyak tapi kerjanya capek. Terlalu capek. Terus dapat pacar habis itu. Nah ini yang paling menentukan. Jadi syaratnya dia mau kawin sama saya, kamu keluar dulu dari situ. Waktu itu masih kuliah, mau lulus, udah mau lulus lah di ujung. Dia bilang gini, saya udah selesai kan, gue udah keluar nih, ayo kita kawin. Oh, ntar dulu, kira-kira gini, kamu udah kerja, oke, udah bisa nemenin saya. Tapi saya minta kamu sekolah lagi. Syaratnya itu. Sekolahnya apa? S3. Waduh, bukan S2, enggak S3. Wah, gue pikir-pikir, apa yang paling gampang? Saya kan kita orang ITB sombong. Kita pikir yang paling gampang kan ekonomi. Wah, gue ambil ekonomi deh. Karena kita nggak tahu, di kita kan taunya orang ekonomi kan apalan. Kalau orang yang ngerti ekonomi ya. Siap. Ya udah, saya pikir ya udah. Daftarlah, saya daftar banyak sekolah dulu. Ada yang Stanford, ada yang ini. Kan saya pakai uang sendiri. Saya tanya ke mereka, sekolahnya berapa sih biayanya setahun? Sekian. Wah, yang ini setahun udah pulang, gue habis duitnya nih. Jadi saya pilih yang cukup bagus, yang cukup ekonomis. Saya pikir, wah Purdue lumayan lah. Saya pernah dengar karena rektor saya dulu dari Purdue, lulusan Purdue fisika kelihatannya, atau matematis apa, dia jago fisika nuklir. Ya udah. Jadi begitu saya lamar banyak ya terima itu yang banyak diterima, yang paling masuk akal itu. Siap. Ya udah, saya langsung bilang ya udah kita kawin. Ya udah, kawin setelah itu. Berangkatlah ke Amerika, ambil economics. Saya pikir kan gampang, mampus lah ternyata. Ternyata itu susah banget. Saya pikir susah sekali tuh. Di ITB aja nggak susah ini, saya pikir. Di ITB itu saya agak badung, jalan main-main terus. Di sini udah belajar matian, nggak ngerti juga saya, udah mati-matian. Jadi sebulan pertama itu, wah ini kayaknya pelajarannya susah. Saya nggak ngerti, udah belajar mati-matian nggak ngerti. Juni kita pulang aja ke Indonesia ya. Kan orang yang udah sok jago, sok pinter, hantem kayak gitu kan, jeder, down banget kan. Saya bilang apa? Oke, Juni kita pulang. Sampai Indonesia, sampai Jakarta, kamu saya cerai. Pusing lah gue. Udah rugi, udah keluar kerja, duit udah mau habis, udah habis sebagian lah. Nanti istri hilang juga. Itu total loss namanya. Jadi kita kurangin lah, ya udah. Saya belajar lagi, tapi kamu bantu saya. Iya, saya bantu kamu. Jadi habis itu saya belajar lebih keras. Siap. 8 pagi udah di perpustakaan, begitu buka ada perpustakaan pasti. Sampai jam 12 malam. Kita hitung waktu makan juga kita kurangin. Jadi jam makan siang itu, saya nggak keluar perpustakaan, saya masih di perpustakaan. Saya bawa lantang. Makan 15 menit, selesai belajar lagi. Nanti jam 7, itu lagi, makan 15 menit, waktuin 15 menit, makan, belajar lagi. Baru kita bisa ngejar, dan bisa ngejar itu orang-orang Korea, orang Cina yang tekun-tekun itu. Gila. Jadi itu, kenapa saya ambil ekonomi? Karena kepaksa dan kebetulan. Alhamdulillah. Terus, begitu selesai? Saya masuk tuh paling bodoh. Karena saya S1, langsung S3, nggak pernah ngambil S2 ekonomi, even nggak tahu ekonomis, nggak tahu istilahnya. Tapi saya lulus paling cepat dibanding teman-teman yang lain. Biasa. Nah, hasilnya lumayan lah. Sepertinya lulusnya paling pintar dibanding yang